Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Warga Awu Malintang bangun sendiri jalan dari uang yang dihimpun dengan cara badoncek. Sejumlah warung tuak di kawasan Pasar Bawah Bukit Tinggi, Senin pagi dibongkar paksa oleh aparat. Bandara Internasional Minangkabau tak lagi wajibkan tes PCR dan antigen bagi calon penumpang pesawat. Buruknya jalan dari Padang Asam menuju Bukit Bule di Kanagarian Tigo Koto Awu Malintang, Padang Pariaman telah dirasakan warga sejak lama. Kondisi ini sangat menyulitkan warga untuk menuju daerah di luar kampungnya. Mereka seakan terisolir karena harus melalui jalan yang sulit untuk ditempuh. Warga melalui aparat pemerintahan nagari sudah sering mengajukan permohonan untuk perbaikan jalan. Namun hingga kini tak kunjung ada realisasinya. Meski menelan kekecewaan yang mendalam, namun hal itu juga membuat warga menjadi bersatu. Warga sepakat merogoh kocek masing-masing untuk memperbaiki jalan yang menjadi urat nadi perekonomian mereka. Karena semangat gotong royong yang membara itu, warga akhirnya berhasil mengumpulkan uang dan bahan yang diperlukan. Setidaknya warga bisa mengumpulkan dana 180 juta rupiah dari 270 juta rupiah yang diperlukan untuk mengeraskan jalan dengan beton sepanjang 2 km. Jika tuntas, jalan ini bisa dilalui sepeda motor yang membawa hasil panen warga dengan lancar. Swadaya masyarakat ranah dan rantau itu dengan sistem badoncek dari siapapun perantau kita dan dari manapun ranah yang orang-orang yang melewati jalur ini pasti dengan cara badoncek dia mengulurkan tangan membeli semen atau kreker. Kemarin itu juga telah digubris di tahun 2019 kalau tidak salah, itu pernah muncul, namun dampak terhadap refocusing COVID juga hilang kembali. Jadi akhirnya ya masyarakat hari ini terpaksa dengan secara swadaya badoncek antara ranah dan rantau. Badoncek atau menggalang dana untuk kebaikan bersama sudah menjadi budaya warga Piaman Laweh. Namun budaya ini tak sepatutnya dijadikan alasan bagi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mengabaikan infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak bertahun-tahun. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Ratusan siswa SD Negeri 21 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Senin pagi mengikuti ujian akhir. Ujian ini dilaksanakan dengan membagi siswa menjadi 2 kelompok sehingga seluruh siswa bisa mengikuti ujian. Namun kali ini para murid mesti mengikuti ujian di dalam tenda darurat. Pasalnya, semua ruangan belajar di sekolah ini rusak berat akibat gempa magnitudo 6,1 yang meluluh lantakkan daerah ini beberapa waktu lalu. Sehingga tak ada ruang kelas yang aman untuk ditempati. Meski berada di dalam tenda darurat, semua murid-murid bisa menjalani ujian dengan baik. Kondisi ini tidak menyurutkan mereka untuk meraih prestasi. Ujiannya di mana kita? Di tenda. Di tenda. Kenapa kok ujiannya di tenda? Karena ada gempa dan merusak kelas kami. Jadi nggak bisa dipakai lagi kelasnya? Enggak. Jadi tadi semuanya ujiannya di tenda tadi? Dari mulai kelas berapa itu ujian di tenda? Mulai kelas 1 sampai kelas 6. Banyak yang rusak di kelas. Ya, usah di kelas. Tadi ujiannya gimana? Dapat nggak? Insya Allah dapat. Terganggu nggak kalau seandainya ujiannya di tenda untuk sementara ini? Enggak. Jadi kalau pengennya ujiannya di mana? Di kelas. Di kelas. Pelaksanaan ujian kali ini berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Seluruh murid yang berjumlah 187 orang hadir dan mengikuti ujian. kalau total yang
kami ini kan dia 8 lokal, itu semuanya rusak. Oh, semuanya, Pak. Rusak, termasuk 1 ruang UKS, 1 ruang pustaka, itu rusak. Alhamdulillah lancar, kedatangan anak hadir 100%, 187. Murid di sekolah ini berharap sekolah mereka segera diperbaiki agar bisa belajar dengan nyaman. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Meskipun masa tanggap darurat bencana gempa di Pasaman Barat telah berakhir, namun bantuan bagi korban masih terus berdatangan. Salah satunya bantuan dari pelajar SLTA Sesumbar atau MKKS SLTA Sesumbar. Didampingi relawan PMI, para kepala sekolah yang membawa bantuan tersebut menyalurkan langsung kepada warga yang terdampak di Jorong Tanjung Berung, Nagari Kajai, Kecamatan Talamau. Sebelumnya, kepala sekolah bersama siswanya mengumpulkan donasi untuk korban gempa. Bantuan berupa uang tunai tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat. Para kepala sekolah ini membagikan uang Rp50.000 kepada 160 kepala keluarga. Menurut warga, selain bahan kebutuhan pokok, masyarakat juga memerlukan uang tunai untuk membeli kebutuhan lainnya, seperti bahan bakar minyak untuk transportasi atau membeli bahan yang tak mereka dapatkan di posko bantuan. Ini kalau sembako kita terima kasih juga, Bang, kan kita bisa masak nih sama-sama nih, Bang, sini kan. Tapi kalau untuk bantuan ini sungguh sangat berharga sekali, Bang, karena nanti kalau pas sembako nggak ada kayak cabai rawit mau kita nanti pasti beli, nah, Bang, kan. Jadi butuh uang ini sangat berharga sekali ini, Bang, uang ini, Bang. Kami kan tidak bisa mencari uang ini sekarang, Bang, tidak bisa kerja kan. Dia alhamdulillah sangat bersyukur sekali hari ini, Bang. Karena kita memang kita bertanya ke kawan-kawan yang ada di lapangan dengan relawan-relawan bahwa kondisi mereka saat ini mungkin butuhnya itu. Karena makanan, logistik lain sudah banyak yang membantu. Sedangkan ini mereka kan tidak punya pencarian, tidak bisa bekerja. Jadi misalkan mereka butuh untuk belanja anak, transport. Sebagian besar warga Pasaman Barat yang menjadi korban gempa kini masih tinggal di tenda-tenda darurat di dekat rumah mereka yang rusak. Selain uang tunai dan kebutuhan makanan, warga juga membutuhkan bantuan untuk memperbaiki kembali rumah mereka yang rusak akibat gempa. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Satu persatu warga Jorong Siparayo, Nagari Malampah di Pasaman, mulai menempati hunian sementara yang dibangun relawan di halaman rumahnya. Keberadaan huntara ini cukup membahagiakan warga, meski luasnya hanya 12 meter persegi, tapi huntara tersebut berada di halaman rumah mereka. Dengan demikian, warga masih bisa beraktivitas sehari-hari, tanpa harus khawatir dengan gempa susulan yang sering terjadi. Alhamdulillah kada mukul saya kalian ya. Huntara yang dihuni oleh Upi dan keluarga besarnya merupakan sumbangan relawan yang dihimpun oleh Palang Merah Indonesia cabang Sumatera Barat. Dalam catatan mereka, ratusan rumah warga di Nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari ini rusak berat dan tak bisa dihuni lagi. Ratusan rumah tersebut tersebar di 4 jorong Siparayo Nagari Malampah, 5 jorong di Nagari Ladang Panjang, dan 1 jorong di Nagari Binjai. Saat sekarang, PMI Sumatera Barat baru membangun 95 huntara. 35 diantaranya dibangun di Nagari Malampah, Pasaman. Kalau seandainya di Pasaman Barat ini sudah 65, kemudian di Pasaman ada 35, nanti tambah lagi hampir mendekati 100. Di Malampah ini sudah siap. Nah, ini agak sedikit berbeda spesifiknya. Ukurannya hampir sama, tapi kekuatan kayu kita bedakan. Kenapa demikian? Kalau di Malampah itu kekuatan angin itu sering terjadi angin topan. Jadi memang agak lebih sedikit berbeda dengan yang kita buat di sini. Tapi ukurannya sama, bahannya juga sama. Huntara yang dibangun PMI Sumatera Barat merupakan sumbangan dari alumni Institut Pertanian Bogor. Rencananya, dalam waktu dekat, alumni IPB akan menambah huntara bagi korban bencana Pasaman. Namun pembangunan tersebut harus dilandasi dengan azas kemanfaatan.
Dan insya Allah dengan kegiatan hari ini, dengan melihat hasilnya dan kebermanfaatannya, insya Allah kita akan terus menggalang dana sampai mencapai target yang diinginkan masyarakat. Ribuan rumah rusak di Kecamatan Tigo Nagari, Pasaman, akibat gempa yang terjadi pada akhir Februari lalu. Lebih dari 2.000 rumah yang rusak, 528 diantaranya rusak berat dan tak bisa ditempati. Sisanya rusak sedang dan rusak ringan. Dari Pasaman, Alfi melaporkan.